Bapak Ibu Saudara, dari semua ajaran Sang Buddha, semua yang bisa Bapak Ibu ingat, yang paling penting adalah yang ada di kertas Anda sekarang. Ya, semua. Anda mau mengatakan teori yang bagian mana saja, tidak ada yang lebih penting dari yang sedang Anda pegang. Mau yang serumit apa, sesulit apa, enggak. Yang paling penting yang di tangan Anda. Kok sepenting itu Bante? Baik, begini. Seseorang mungkin berpikir yang paling penting itu adalah pengetahuan meditasi. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingat kisah hidup Sang Buddha sebelum mencapai kebuddhaan, beliau ikut 3 grup. Ya. Grup yang pertama 5 pertapa penyiksa diri, betul ya? Grup yang kedua adalah guru yang bernama Alara Kalama, ya. Dan grup yang ketiga adalah guru yang bernama Uddaka Ramaputa. Bapak Ibu nggak hafal atau nggak pernah dengar nggak apa-apa, ya, dengar hari ini. Nah, di antara 3 grup ini, Guru Alara Kalama dan Guru Uddaka Ramaputa, beliau berdua mencapai tingkat meditasi yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Yaitu apa? Arupa Jana 3 dan Arupa Jana keempat. Ya, kalau Bapak Ibu tidak begitu paham bedanya apa Bante, pokoknya yang 2 ini sudah mentok. Ya, sudah yang tertinggi. Tapi beliau berdua tidak mencapai arahat. Aneh ya? Meditasi sudah tingkat tertinggi tapi tidak mencapai arahat. Mungkin kesucian yang lebih rendah Bante. Baik, kesucian itu ada 4 level. Kesucian 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kalau bahasa Hokkiennya, Teitko, Tejiko, Tesako, Tesiko. Ko itu buah. Ya. Kenapa pakai ko? Karena Sang Buddha pakai ko. Dalam bahasa Pali disebut pala. Bahasa Indonesia Anda sebut pahala. Nah, ya. Apa itu pahala? Buah. Ya. Sudah berbuat baik, dapat enggak buahnya? Dapat. Nah, jadi sudah berbuat baik, apa buahnya? Apa pahalanya, ya? Jadi pahala itu buah. Bapak Ibu Saudara, kita kembali fokus. Pertanyaannya adalah, mengapa 2 guru hebat ini mencapai meditasi mentok yang tertinggi, tidak mencapai arahat, tesiko, buah keempat. Bahkan tidak mencapai yang ketiga, kedua, bahkan yang pertama. Sotapana aja tidak capai. Padahal ada seorang saudagar kaya, pengusaha besar, namanya adalah Anatha Pindika, ya. Tapi Anatha Pindika itu bukan nama asli, itu gelar. Anatha artinya tanpa rumah. Pindika artinya pelindung. Jadi Anatha Pindika itu adalah bapak yang suka melindungi para homeless, ya, orang yang tidak punya rumah. Bapak Ibu Saudara, bahkan Anatha Pindika itu mencapai tingkat kesucian Sotapana, padahal dia bukan pertapa. Aneh ya? Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Kenapa yang mencapai meditasi tingkat tinggi tidak mencapai kesucian, tapi seorang pengusaha yang bukan pertapa mampu mencapai kesucian? Jawabannya ada di tangan Anda. Karena mereka yang tidak mencapai kesucian belum memiliki pandangan benar. Ya, kalau Anda sangat rajin, Anda tulis di kertas Anda, kalau Anda bawa pen, MN spasi 117. Ya, tulis aja di atas, MN spasi 117. Itu apa Bante? Itu adalah Majjhima Nikaya 117. Masukkan ke Google, tulis di belakangnya bahasa Indonesia, nanti keluar yang bahasa Indonesia. Anda baca.
Di sana Sang Buddha mengatakan meditasi yang benar itu dimulai dari pandangan benar. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita kelas serius ya, kita belajar kelas serius. Bapak Ibu pegang modul di tangan Anda. Jadi belajarnya pakai energi, banyak hafalan dan harus dihafal ya. Jadi seharusnya Anda sebelum datang tadi makan dulu ya. Jadi energinya terpakai. Ya, harusnya makan dulu jadi energinya terpakai ya. Bapak Ibu Saudara, hafalan yang pertama. Apa yang dimaksud pandangan benar ya? Jalan Mulia berunsur 8 itu ada 8 poin. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, meditasi benar. Nggak usah dihafal dulu, nggak apa-apa. Itu nanti ada di kertas kita hari besok, ya, hari terakhir. Tapi Jalan Mulia berunsur 8, nomor satunya pandangan benar, betul? Betul ya? Nah, atau yang belum hafal hari ini. Jalan Mulia berunsur 8, nomor satunya apa? Pandangan benar ya. Baik. Apa yang disebut pandangan benar? Pandangan benar itu harus memiliki 3 hal. 1, memahami baik dan buruk. Yang kedua, memahami hukum kama wipaka. Yang ketiga, memahami 4 kebenaran mulia. Saya ulang ya. Yang pertama, memahami baik dan buruk. Yang kedua, memahami hukum kama wipaka. Dan yang ketiga, memahami 4 kebenaran mulia. Dan Bapak Ibu Saudara tidak boleh melupakan hal ini ya, karena ini langkah pertama belajar Dharma. Apalagi Bapak Ibu yang ingin jadi pengajar ya. Kenapa? Ini langkah pertamanya. Lucu kalau langkah pertamanya nggak hafal, itu sangat lucu. Kalau yang bagian lain nggak hafal nggak apa-apa. Pancabala apa Bante? Aduh lupa ingat ya, nggak apa-apa. Sata Bojangga Bante, nggak apa-apa. Tapi ini pandangan benar, ini first step. Benar-benar langkah pertama ya. Jadi ketika ditanya nanti sama adik-adik yang SD, karena ini kan pelajaran SD, Jalan Mulia berunsur 8 ya, dia tiba-tiba nanya kita, Koko, Uncle, Onti atau siapa aja, pandangan benar itu apa? Nah, kita bisa jawab ya. Paham baik dan buruk, paham hukum karma, paham 4 kebenaran mulia. Saya masuk langsung ke 4 kebenaran mulia supaya Anda semangat ya. Biasanya saya masuk dulu baik dan buruk apa, hukum karma apa, enggak apa-apa. Nanti kita balik. Kita masuk ke modul dulu supaya Anda semangat. Mari kita lihat modulnya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, mari dilihat kertasnya, saya bacakan, Bapak Ibu konsentrasi. Pusat dari keseluruhan ajaran Sang Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Cattari Arya Saca. Jika seseorang dapat memahami 4 kebenaran mulia ini, maka seseorang dapat memahami Buddhisme atau memahami ajaran Buddha. Sang Buddha mendefinisikan kebenaran mulia yang pertama seperti ini. 1, kebenaran mulia yang pertama. Dan apakah kebenaran mulia mengenai dukkha? Dukkha Arya Saca. Anda boleh tulis di atasnya, kebenaran mulia yang pertama adalah kebenaran mulia mengenai dukkha. Jadi Bapak Ibu Saudara, dukkha yang sedang kita bahas ini bukan bahasa Indonesia. Kalau dukkha bahasa Indonesia, DUKA, yaitu hanya artinya penderitaan, artinya tragedi, ya, artinya hal yang buruk. Mirip, ya, cukup mirip, tapi beda. Bedanya apa? Bedanya kalau dukkha seluruh definisi ini, dari atas sampai bawah. Nanti kita sudah baca ini semua, kita simpulkan menjadi satu kalimat. Tapi kita harus mengerti dulu
secara lengkap ya. Mari kita lihat. Kelahiran adalah duka. Menua adalah duka. Kesakitan adalah duka. Kematian adalah duka. Kesedihan adalah duka. Ratap tangis adalah duka. Rasa sakit, duka cita, dan keputusasaan adalah duka. Berpisah dengan yang dicintai adalah duka. Berkumpul dengan yang tidak disukai adalah duka. Jadi memang benar duka itu penderitaan ya, tetapi Sang Buddha membahasnya secara lebih luas. Sang Buddha merujuk pada penderitaan fisik dan penderitaan batin. Penderitaan fisik yaitu sakit karena penyakit, umur tua, kelelahan, dan sebagainya. Penderitaan psikis atau batin yaitu segala penderitaan mental, ketakutan, kebosanan, kekhawatiran, duka cita, kesepian, dan keadaan psikologis negatif lainnya. Kita berhenti sebentar Bapak Ibu. Ya, Anda boleh tandai bagian ini. Penderitaan psikis atau batin, yaitu segala penderitaan mental. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam Dharma, segala ketidaknyamanan batin itu adalah duka. Ya, segala ketidaknyamanan batin itu adalah duka. Dari yang kasar sampai yang lembut. Yang lembut seperti apa Bante? Bosan. Kan tidak mungkin ya kalau kita pakai bahasa Indonesia, kita sekedar bosan, kita ngomong sama teman kita, aduh hidup saya duka. Ya, apalagi dia bukan Buddhis. Hah? Kamu duka apa? Bosan? Bosan kok duka? Orang tua meninggal itu baru duka, betul ya? Ya, jadi duka dalam bahasa Indonesia memang bukan duka dalam bahasa Dhamma. Kalau duka dalam bahasa Dharma, bahkan yang selembut ini, selembut bosan, ya. Segala penderitaan mental, takut, bosan, khawatir, duka cita, kesepian, dan keadaan psikologis negatif lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Sang Buddha sering mengatakan sungguh sulit para manusia itu luput dari duka. Sungguh sulit. Contoh, kalau orang hidupnya sudah baik, ya, secara ekonomi baik, keluarga lengkap, sehat semua, pekerjaan baik, ya, tempat tinggal baik, tidak ada musibah. Apakah dia bebas dari duka? Duka secara dharma? Enggak. Jawabannya enggak. Dia bisa aja gampang bosan, betul ya? Dia bisa aja ketemu tetangga yang enggak disukai. Udah lengkap semua, tapi enggak bisa atur tetangga. Ya, beli rumah di komplek yang mahal. Anda paling belinya 1 atau 2. Bisa ketemu tetangga yang menjengkelkan. Enggak suka saya bantu tetangga yang menjengkelkan. Gak apa-apa, beli aja sekomplek. Nah, iya toh? Nah, Anda harus beli sekomplek kalau nggak mau tetangga yang menjengkelkan. Ya. Nah, atau beli aja tanah sendiri, nggak ada tetangganya ya. Nah, tapi nanti kalau ada masalah stres juga ya. Teriak tolong nggak ada yang datang. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Menjalani kehidupan adalah mengalami penderitaan dalam taraf yang banyak ataupun sedikit. Sang Buddha tidak menyangkal akan keberadaan kesenangan dan kebahagiaan. Ya, jadi ingat ya, ajaran Buddha itu bukan ajaran yang mengajak kita menderita. Salah ya. Kita membahas penderitaan supaya tidak menderita. Jadi umat Buddha itu selayaknya ingin bahagia. Ya, kita lanjutkan. Sang Buddha hanya berusaha membawa perhatian kita pada fakta yang sangat jelas bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita seutuhnya. Dilingkari bagian ini sangat bagus. Sang Buddha hanya berusaha membawa perhatian kita pada fakta yang sangat jelas bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita seutuhnya. Ya, jadi
Setelah kita membaca ini, kita belajar satu kebijaksanaan Bapak Ibu ya. Anda boleh tulis di bawah, Anda boleh tulis di samping, terserah ya. Apa kebijaksanaannya? Yaitu bisa menerima penderitaan atau perubahan ya. Jadi bisa menerima penderitaan atau perubahan. Inilah kebijaksanaan yang kita dapatkan malam hari ini yang pertama. Karena kita sudah memahami penderitaan itu adalah bagian dari kewajaran hidup. Kita berusaha menghindari sepintar mungkin ya. Tapi kita nggak bisa menghindari semuanya. Dan ketika tidak terhindarkan, bagaimana belajar untuk menerima. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari tidak mau menerima, sakitnya 2 kali lipat ya. Kalau bisa menerima, sakitnya cuma setengah ya. Saya kasih contoh. Anda tidak mungkin menghindari ketuaan, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi pada saat umur 22 mau ganteng seganteng apapun ya, atau kalau yang ibu-ibu mau ayu seayu apapun, begitu umur sudah 45 mulai ini keriput muncul ya. Anda boleh berjuang, boleh. Saya berjuang Bante, silahkan ya. Digosok-gosok kah, dipijet-pijet kah ya. Kasih serum, aduh apa saja dah boleh, boleh. Karena menghindari penderitaan ya boleh. Tapi pertanyaannya, bisa ndak Anda kabur selamanya? Gak bisa. Cuma bisa dikurangi ya. Jadi dalam Dharma umat Buddha, umat ya bukan pertapa, mau ngurangi keriput itu wajar aja. Ya, umat ya untuk menghindari keriput wajar. Tapi kalau keriputnya sudah diusahakan bagaimanapun tidak terhindarkan, Anda jangan menderita. Anda harus senyum. Inilah kehidupan. Ya, susah ya. Untuk ibu-ibu susah, untuk bapak-bapak nggak susah. Nah, untuk ibu-ibu lebih susah. Nah, kalau tidak bisa menerima kenyataan, setiap Anda bercermin, Anda stres. Makin Anda stres, Anda mengkerut begini, makin tambah ini. Garisnya makin bertambah. Apalagi sakit lutut, ya toh? Sakit lutut loh kalau udah berumur. Kalau udah berumur itu sendi itu biasanya gampang sakit. Ya, dapatnya random. Ada yang dapat sakit lutut, ada yang sakit pinggang, ada yang sakit bahu, frozen shoulder. Itu ada nama penyakitnya. Nah, enggak Bante, enggak kena lutut, enggak kena pinggang, enggak kena bahu Bante, sakit kantong. Ada juga ya. Nah, jadi kalau kita sudah sakit lutut, sakit pinggang, sakit bahu gimana Bante? Diobati sepintar mungkin. Diobati. Tapi kalau tetap sakit bagaimana? Nah, itu dharmanya dikeluarkan. Walaupun tubuhku sakit, pikiran tidaklah sakit. Ya, walaupun tubuhku sakit, pikiran tidaklah sakit. Dengan begitu penderitaan kita cuma setengah. Tapi kalau kita nggak bisa nerima badan kita sakit, maka penderitaan kita 2 kali lipat. Bapak Ibu Saudara harus latih itu sebaik mungkin. Ini ada rekaman, jadi saya nggak jadi cerita. Ya, tadi saya mau cerita sedikit, cerita asli gitu ya. Tapi ada rekaman saya nggak jadi. Ya, yaitu apa? Sebagai biku kadang ya umat datang ke saya. Bante, saya sudah divonis. Umur saya tinggal 1 tahun. Umur saya tinggal 1,5 tahun. Ada yang tinggal 3 tahun ya. Jangankan 1,5 tahun. Kalau seseorang divonis tinggal 6 tahun tetap stres. Tinggal 10 tahun pun stres. Mau dikasih tahu tinggal berapa tahun tetap stres kok. Betul ya? Nah, kalau tidak pernah berlatih menerima
kenyataan bahwa penderitaan itu kewajaran, maka kita akan 3 kali lipat lebih berat, 4 kali lipat lebih berat. Ya, oleh karena itu sebelum kita divonis, banyak berbuat kebajikan. Bapak Ibu sudah hebat malam hari ini, datang dengar Damaklas, betul ya? Jadi satu ketika kita divonis entah apa aja, kita tahu hidup saya sudah baik. Ya, saya sudah banyak berbuat kebajikan. Tidak apa-apalah. Tidak ada orang yang keluar dari kehidupan ini hidup-hidup. Ya, tidak ada orang yang keluar dari hidup ini hidup-hidup. Itu bahasanya Acan Bram. Lanjut. Ini wisdom pertama Anda hafal, Anda pakai dalam kehidupan sehari-hari. Penderitaan itu wajar adanya, ya, bisa menerima adanya perubahan. Tapi cari solusinya ya. Umat Buddha itu tidak pasif. Kalau ada solusinya nyari, gunakan solusinya. Kalau tidak ada solusinya enggak apa-apa. Sabar. Jadi jangan nanti lututnya sakit mau dibawa ke dokter enggak mau, enggak usah. Kata Bante Abhijato, anicca. Dukkha. Enggak ya, itu keliru paham ya. Sudah sakit pinggangnya, aduh, sampai amsyong-amsyong, mau tidur aja nggak bisa ya. Anaknya bawa ke dokter dikasih anti sakit, ya. Dia bilang sama dokternya, dokter nggak perlu kasih saya anti sakit. Hidup itu duka dokter. Dokter nggak paham dharma. Nah, dokternya bilang, ya silahkan sakit ya. Nah kan pilihan toh. Wah di rumah menjerit-jerit mau tidur nggak bisa ya. Setiap salah sedikit, wah sakit sekali. Ya itu tidak sesuai dharma. Boleh makan obat, betul ya? Makan obat anti sakit, dihitung dosisnya. Selama tidak merusak ginjal, tidak merusak liver. Lanjut. Kendati pun manusia pada umumnya telah berusaha untuk menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan, namun masih jarang yang merasa telah menemukan kepuasan dan kebahagiaan internal dari dalam diri. Benar enggak ini Bapak Ibu? Sudah berusaha nyari kebahagiaan dari kecil sampai sekarang. Ada enggak yang merasa belum menemukan kebahagiaan sejati? Atau gampangnya merasa hidup masih kurang, ya? Saya pikir semua orang kalau diinterview ada kurangnya, ya. Ada Bante, keinginan saya ini belum tercapai. Kalau keinginan ini sudah tercapai Bante, saya bahagia Bante. Padahal enggak kok. Nanti kalau udah kecapai keinginannya nambah. Percaya saya, ya. Saya kalau anak saya sudah kuliah Bante ya, saya bahagia. Udah enggak ada keinginan saya. Enggak, itu enggak betul. Nanti anaknya sudah kuliah, dapat pacar, nah apa keinginan Anda? Anaknya mau nikah. Akhirnya anaknya nikah, dapat jodoh yang baik. Habis keinginan Anda? Belum ya, mau apa? Cucu. Nah, nggak habis kan? Nah, setelah Anda ada cucu, Anda bilang apa? Saya mau hidup panjang umur Bante. Kalau dulu saya berdoa semoga sukses sejahtera, anak saya ketemu banyak jodoh. Sekarang saya udah nggak berdoa begitu Bante. Jadi doanya apa? Semoga saya panjang umur. Kenapa? Saya ingin lihat anak cucu saya nikah. Waduh jauh sekali. Nambah kan? Nah itu kehidupan. Karena dulu waktu saya kecil cita-cita saya itu cuma sepeda poligon. Lalu saya juga berkata kalau saya dapat sepeda poligon hidup saya kelar. Tidak betul ya. Makin dewasa nambah. Makin dewasa nambah. Tapi di sini Sang Buddha memberitahu kita. Kalau carinya eksternal biasanya tidak ada tamatnya. Ya, kalau carinya eksternal itu nggak ada tamatnya. Anda dapat mobil yang paling Anda suka pun setelah beberapa tahun pengen nambah, pengen upgrade ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini saran saya. Setidaknya kalau untuk latihan 70-30 gitu ya. 70 eksternal. Anda senang dengan pangkat Anda di pekerjaan, toko Anda yang bagus, membanggakan. Anda punya brand sendiri ya. Kadang orang punya kafe, punya brand, pagi-pagi bangun ke kafe dia seneng loh. Ya,
Lihat kafenya ada brandnya dia merasa berhasil gitu. Boleh 70%. Tapi Anda harus cari 30% kebahagiaan yang tidak ada hubungannya dengan eksternal. Ya, apa itu Bante? Senang jadi relawan di wihara. Misalkan ya, datang bantu wihara bagian apa saja sesuai keahlian Anda. Senang hati Bapak Ibu? Senang hati. Mendengarkan ceramah dharma ya, Bante favorit Anda. Setiap kali dengar dharma senang. Nah itu bukan eksternal, itu internal. Meditasi ya, duduk bagi yang senang ya. Anda cari Bapak Ibu Saudara kebahagiaan internal Anda. Bahkan termasuk baca buku yang bagus. Nah 30%. Nanti sudah pinter nambahin. Sampai 50-50. 50% eksternal, 50% internal. Anda tahu untuk apa Bapak Ibu? Karena Anda tidak bisa atur kebahagiaan eksternal 100%. Anda nggak bisa ngatur. Karena Anda nggak bisa ngatur, kebahagiaan Anda bisa direnggut. Kalau selama ini Anda punya kebahagiaan eksternalnya 100%, direnggut kebahagiaan Anda, habis Anda, depresi total. Habis. Contoh ya, kafe yang sangat dibangga-banggakan. Mereknya keren. Kafe Abi, misalkan ya. Ini dipecat nanti saya, ini ada rekamannya nih ya. Contoh aja biar lucu ya. Kafe Abi. Wah, satu Kepri cabangnya 10 Bapak Ibu. Membanggakan? Banggakan. Pagi-pagi bangun, nah lihat dulu brand saya, Abi gitu. Nanti ke Uban, lihat udah gimana, ke Batam, lihat. Happy enggak? Happy. Andaikan itu 100% kebahagiaan saya. Saya tidak ada kebahagiaan internal. Saya happy kalau lihat toko saya, happy kalau lihat itu laporan profit. Nah ya, happy kalau saya jalan-jalan ke luar negeri. Semua eksternal. Happiness saya semua eksternal. Tiba-tiba COVID Bapak Ibu. Kafe saya 10 bangkrut. Gantung diri Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya nggak ada kebahagiaan lain. Kebahagiaan saya semuanya eksternal. Tapi bagaimana kalau kebahagiaan kita itu 50 eksternal, 50% internal. Anda selalu sangat bahagia kalau bisa makan malam bersama keluarga. Ya, Anda hargai itu Bapak Ibu. Ya, ini tips hidup dari saya. Setiap Anda bisa makan bersama keluarga, ngumpul, mau itu makan pagi, makan malam, hargai itu. Happy. Happy. Nggak semua orang bisa begitu. Buktinya saya nggak bisa begitu. Nah, saya mau makan malam sama keluarga nggak bisa. Makan malam aja nggak boleh. Keluarga nggak punya. Ya toh? Saya cuma bisa minum teh. Nah itu di atas saya bikin teh 4 gitu untuk saya sendiri. Mejanya kosong, tehnya 4. Lalu ngomong sendiri, minum ya silahkan. Jawab sendiri, makasih Bante. Iya enggak apa-apa. Nah itu saya bisanya cuma begitu. Nah betul ya. Lalu Anda lihat saya dari jauh. Ini kayaknya Bantenya sudah error gitu. Anda pulang, Anda bisa makan malam bareng keluarga. Bahagia. Itu internal. Ya, itu mau apapun yang terjadi di dunia ini, selama Anda bisa ngumpul keluarga, Anda punya kebahagiaan. Senang bantu orang, dengar dharma, praktik dharma, dana sila samadhipanya, meditasi. Tidak ada orang yang bisa mencuri kebahagiaan internal Anda. Lanjut ya. Anda boleh tulis nomor 2. Wisdom yang kita dapatkan ya. Jadi saya juga tulis di sini Bapak Ibu ada angkanya ya. Belajar mengembangkan kebahagiaan internal. Lanjut. Sang Buddha adalah dokter yang penuh cinta kasih yang telah menunjukkan kepada seluruh umat manusia bagaimana cara untuk mengatasi penderitaan, rasa sakit, kematian dan kelahiran ulang, dan bagaimana mencapai kebahagiaan nibbana. Dari sini kita dapat melihat bahwa ajaran Sang Buddha sangat berdasarkan kebenaran, satsa.
Penderitaan yang dijelaskan oleh Sang Buddha bukanlah kepercayaan semata, bukan hal yang dipaksa agar kita percaya, namun benar-benar adalah kebenaran yang telah kita semua jalani selama ini. Oleh karena itu, ajaran Sang Buddha dikenal sebagai ajaran yang berdasarkan pada kebenaran atau fakta, bukan merupakan ajaran yang dipaksakan untuk dipercayai. Bapak Ibu Saudara, saya tambahkan 2 lagi kebijaksanaan dari nomor 1 ini. Anda boleh catat bagi yang membawa pen ya. Tadi nomor 1-nya adalah bisa menerima perubahan ya, atau bisa menerima adanya duka. Yang nomor 2, belajar mengembangkan kebahagiaan internal. Yang nomor 3, mengambil duka sebagai guru. Bapak Ibu, mengambil duka sebagai guru ya. Ini sulit tapi sangat berharga. Saya ajak Bapak Ibu, setiap ada penderitaan, ambil penderitaan sebagai guru. Kalau enggak ketemu, cari sampai dapat. Maksudnya apa? Contoh, waktu saya kecil Bapak Ibu, saya pernah kehilangan sepeda. Baru beli, beneran baru beli. Karena baru beli saya lupa, saya punya sepeda baru, lupa. Karena baru beli. Jadi selama ini kalau saya ke warung Bapak Ibu, saya jalan kaki karena deket. Nah karena dapat sepeda baru kan mau pamer ya. Anak kecil SD kelas 5, mungkin kelas 3, mungkin saya lupa. Ambil pertengahan dah, SD kelas 4 ya. Jadi saya naik sepeda Bapak Ibu, pergi ke warung deket itu cuma kayak depan situ. Pulangnya jalan kaki. Dan lupa punya sepeda. Hilang Bapak Ibu. Duka enggak? Duka. Lalu saya beruntung ya, papa saya lagi banyak uang. Dia beliin lagi yang baru. Dalam waktu seminggu. Tapi kalau saya tidak mengambil duka itu sebagai guru, sepeda yang baru itu akan hilang lagi. Betul ya? Ya. Tapi saya ingat sehafal-hafalnya. Karena papa saya bilang, ini kalau hilang lagi jangan beli dulu ya. Dia nggak bilang kalau hilang nggak dibeliin lagi, enggak. Papa saya itu sangat sayang anak. Sangat sayang anak. Jadi saking sayangnya sama anak, bahasanya lembut. Ini kalau hilang, aduh jangan beli dulu ya. Nah itu mungkin bahasanya ya jangan dihilangin gitu ya. Jangan dihilangin gitu. Jadi duka dari kehilangan sepeda itu Bapak Ibu membuat saya selalu sangat hati-hati sampai saya ketika sudah naik motor. Nah, ketika saya sudah naik motor saya lihat saya jauh lebih hati-hati dari teman saya. Kenapa? Karena saya pernah kehilangan sepeda. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap Anda mengalami duka apapun itu. Tadi saya contohnya mah gampang, cuma sepeda. Ada orang dukanya berat Bapak Ibu, gudang kebakaran. Gudang kebakaran Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ini real story ya, ada umat yang cerita ke saya, gudang dia pernah kebakaran. Habisnya M Bapak Ibu. Ini cerita nyata Bapak Ibu, umat gudangnya kebakaran. Tapi apa hikmahnya? Ini yang mau saya bagi ke Anda. Umatnya bilang, sayang Bante. Padahal saya sudah feeling. Barang di gudang saya banyak sekali. Harusnya premi asuransinya saya naikin. Ngerti maksudnya? Ya, gudang itu kalau kebakaran asuransi bayar Bapak Ibu. Tapi kalau premi Anda kecil, dia bayarnya kan sesuai premi. Ya. Jadi ketika barang di gudang 2M, biasanya 700 juta, ini barang di gudang 2M, preminya naikin Bapak Ibu. Nanti dia bayarnya lebih banyak. Tapi kalau orang tidak pernah kena masalah gudang kebakaran, kepikiran nggak nambah premi asuransi? Nggak kepikiran, karena itu kayak buang uang ke laut. Betul ya? Nah oleh karena itu, Bapak ini belajar duka sebagai guru. Tapi Bapak Ibu bisa jadi orang bijaksana. Apa maksudnya Bante? Ini. Orang bodoh tidak belajar dari kesalahannya. Orang pintar belajar dari kesalahan dirinya. Orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Ya, jadi kita bocak ko.
Kita tidak kena pahitnya. Belajar dari kesalahan orang lain. Itu 3 level. Terserah Anda mau level yang mana. Yang penting jangan yang bodoh. Ya. Kalau sudah kena sendiri, Anda baru mau hati-hati, Anda level 2. Orang pinter. Lumayan lah. Ya. Tapi kalau Anda orang bijaksana, orang lain yang kena, kita nyatet. Nah. Kalau sudah kena tidak mau berubah, 2 kali, 3 kali namanya orang bodoh. Kalau 7 kali kena tidak mau berubah, namanya auban kau puasi. Ya, orang auban. Ngerti loh dia itu salah, tapi tidak mau berubah. Ada nggak orang auban? Ada loh. Contohnya apa? Penjudi. Dari umur 18 judi. Bangkrut. Recovery, bangkrut. Dibantu keluarga. Kasih uang, kasih modal. Umur 25 judi lagi. Umur 30 judi lagi. Ya, berepisode-episode. Akhirnya tobat, saya tobat udah nggak mau lagi beneran. Ya, lalu disidang sama keluarga besar. Beneran ya? Beneran. Dikasih usaha, dikasih modal lagi, ya. Istri yang udah kabur pulang lagi, ya. Dia minta maaf sama istri. Beneran, saya ndak lagi, beneran. Umur 40 kumat lagi. Habis lagi semua. Nah, itu namanya auban. Jadi kalau Bapak Ibu ya sudah ikut kelas saya, ini saran saya. Jangan auban. Jangan, gak ada untungnya. Kalau tahu itu keliru, berubah. Walaupun sulit. Kalau sulit Bante, pelan-pelan. Ya, tahu itu gak bagus, berubah. Kalau pinter, 1 kali kena, berhenti. Pinter. Bijaksana, belum kena aja, dengar dari orang lain, langsung hati-hati. Bapak Ibu Saudara, mengambil duka sebagai guru. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya duka apa di kehidupan Anda. Anda ambil itu sebagai guru. Mungkin. Kalau tidak ada duka itu Bapak Ibu hari ini tidak ikut Dhamma kelas. Karena Bapak Ibu pernah kena duka setahun yang lalu mungkin, 2 tahun yang lalu mungkin ya. Anda duduk di sini anteng dengerin Dharma. Dan karena itu Anda mendapatkan Dharma yang luar biasa. Barangkali sebelum Bapak Ibu di sini meninggal dunia, banyak yang mencapai Sotapanna, kesucian tingkat pertama. Ya, dan itu memang bisa dicapai, bukan tidak bisa. Kalau tidak bisa dicapai, untuk apa belajar Dharma? Betul ya? Itu memang bisa dicapai. Nah, karena duka Anda 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, Anda hadir di sini. Karena Anda hadir di sini, Anda mencapai Sotapanna. Itu artinya kita terselamatkan karena duka kita sendiri. Terakhir, sudah mengerti mengambil duka sebagai guru. Sudah bisa menerima perubahan. Tapi kadangkala dukanya itu sangat berat. Kadangkala tidak ada solusi. Apa yang harus saya lakukan Bante? Ini kadang saya dapat chat juga dari umat ya. Umatnya chat panjang sekali hidupnya. Waduh, berantakan luar biasa. Panjang sekali. Apa jawaban saya Bapak Ibu? Sabar. Nah itu. Ya, itu catat itu nomor 4 itu. Sabar. Itu. Habis sudah ini ilmu terakhir ini. Sudah ilmu terakhir ya. Sabar. Lalu Sang Buddha mengatakan kesabaran adalah tapa tertinggi ya. Tapa maksudnya kepertapaan, betapa, meditasi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu meditasi atau tapa, semedi bahasa Jawanya, yang paling tinggi kesabaran. Jadi Bapak Ibu yang ikut kelas Dharma hari ini, belajarlah menambah kesabaran. Ya, ada istilah orang sekarang ya, kesabaran setipis tisu. Saya nyari tisu nggak ada Bapak Ibu. Ya, saya nggak pakai. Mau tak jadiin contoh aja. Ya, tapi saya nggak pakai. Nanti kalau perlu saya minta. Jadi ada orang bilang kesabaran setipis tisu. Anda jangan Bapak Ibu ya. Kesabaran Anda setebal
batu beton. Nah, itu Anda ya, umat VGV. Ya, karena Sang Buddha mengatakan kesabaran adalah tapa tertinggi. Kadang kita bisa kena masalah, beneran gak ada solusinya, mentok udah gak ada. Memang udah gak ada solusinya, mau gimana nyarinya gak ada. Anda datang ke Bante A, Bante B, Bante C, semua gak ada solusi. Semua ikut pusing datang ke saya. Cerita panjang 2 jam, gak ada solusi. Nah, jawaban saya cuma satu. Apa Bapak Ibu? Sabar. Itu ya. Jadi saya tahu nih ada ini dalam hatinya ini mau sudah mikir ini. Bante, hidup saya Bante berat sekali, masalah ini, masalah itu, ini. Gimana Bante sudah 3 tahun, sudah 4 tahun nggak ada solusi gini. Ah, itu jawaban saya. Sabar. Ya, sabar. Kita lanjut ke kebenaran kedua Bapak Ibu ya. Nanti sebelum pulang kita flashback lagi. Karena ini harus jadi skill yang Anda dapatkan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, 4 kebenaran mulia itu sangat menarik ya. Kalau 4 kebenaran mulia ini saya dipaksain untuk cuma boleh jelaskan 2. Maka saya akan menjelaskan yang nomor 2 dan nomor 4. Belum masuk nomor 4 enggak apa-apa ya. Kalau saya dipaksa cuma menjelaskan 2 nomor, saya akan menjelaskan nomor 2 dan nomor 4. Kenapa? Nomor 1 itu mendukung nomor 2. Nomor 3 itu mendukung nomor 4. Ya. Jadi antara nomor 1 dan 2, yang 2 ini sangat penting. Nomor 1 adalah pendukungnya. Mari kita baca sepenting apa yang nomor 2 ini. Kebenaran mulia yang kedua. Kebenaran mulia yang kedua adalah kebenaran mulia dari sebab penderitaan, sebab duka. Bahasa Palinya Dukkha Samudaya Arya Saca. Sang Buddha memberitahukan kepada kita bahwa semua penderitaan yang kita alami secara langsung ataupun tidak langsung disebabkan oleh nafsu keinginan atau ketagihan, tanha, dan ketidaktahuan. Tolong Bapak Ibu garis bawahi bagi yang bawa pen ya. Dimulai dari Sang Buddha, mau dikurung kurawal juga boleh karena ini panjang ya, mau digaris bawahi ya boleh. Memberitahukan kepada kita bahwa semua penderitaan yang kita alami secara langsung ataupun tidak langsung disebabkan oleh nafsu keinginan atau ketagihan tanha dan ketidaktahuan awija. Ini kalimat yang super penting Bapak Ibu ya. Ada tabel Bapak Ibu, lihat ya di kotak ini. Nafsu keinginan ditambah ketidaktahuan sama dengan penderitaan. Atau dalam bahasa Pali, tanha ditambah awija adalah dukkha. Nanti saya sangat ingin menjelaskan ini, tapi supaya lengkap, saya bacakan dulu di kalimat selanjutnya. Sebagai contoh, seseorang dapat saja memiliki hasrat sangat tinggi untuk menjadi kaya, karena ia berpikir bahwa uang dapat membuatnya bahagia. Oleh karena ia tidak sanggup menjadi kaya, ia menjadi frustasi dan tidak puas. Hubungan antara nafsu keinginan, menginginkan uang, dan ketidaktahuan secara keliru mempercayai bahwa uang membawa kebahagiaan secara sangat jelas terlihat sebagai sebab dari penderitaan orang tersebut. Ini ada foto Bapak Ibu ya, orang ini adalah Jim Carrey, artis sangat terkenal ya, banyak yang Bapak Ibu mungkin pernah nonton filmnya. Dia mengatakan, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it's not the answer. Artinya apa? Saya pikir setiap orang harus menjadi kaya dan terkenal dan melakukan segala sesuatu yang mereka impikan. Sehingga mereka dapat melihat bahwa itu bukanlah jawabannya. Ini sulit Bapak Ibu ya, sulit. Sulitnya apa? Kalau orang belum pernah kaya, kita ngasih tahu dia kaya itu bukan segalanya, umumnya menolak. Serius. Ya. Kalau orang belum pernah terkenal,
kita ngasih tahu dia jadi terkenal itu biasa-biasa aja. Enggak. Dia sangat sulit percaya. Apalagi kalau waktu muda dia sering dihina. Dia sering diabaikan. Dia mungkin bertekad, saya harus dihargai. Saya harus terkenal. Tapi nanti kalau dia sudah ngalamin, ya, dia sudah kaya, dia sudah terkenal, dia baru mau setuju. Ternyata kebahagiaan itu bukan serta-merta karena dua hal ini. Begitu ya. Tapi saya mengerti. Kan tidak semua orang di ruangan ini Beyonce gitu ya. Atau Tao Mingse ya. Kita nggak pernah juga jadi Tao Mingse. Atau siapa lagi yang terkenal ya. Nggak pernah. Saya juga tidak pernah jadi anaknya Bill Gates. Saya nggak pernah. Tapi kita bisa simulasi Bapak Ibu. Dengan simulasi ini, kita bisa lumayan memahami hal ini. Ya, saya adalah tipe orang yang sangat tidak auban. Kalau saya dapat nasihat dari profesional, saya langsung ambil nasihat itu dengan sangat serius. Apa maksudnya profesional? Tapi saya punya skill. Skill yang tidak semua orang punya. Skill saya adalah apa? Saya sangat pintar riset. Saya bisa cek orang ini legit apa enggak. Contoh, kalau saya dapat, tak cari contoh yang bagus. Baik, misalkan dia adalah seorang penjelajah hutan, ya, tugasnya menjelajahi hutan. Apakah camping, apakah instruktur militer, apakah hobi, apapun itu, camping, tapi dia sangat sering di hutan, ya, atau para bante yang sudah sering tinggal di hutan, ya. Lalu kita diberi ilmu. Kamu kalau nampak ular, ularnya diem, kamu jangan ganggu ular itu ya. Tapi kalau ularnya nggak diem nggak apa-apa. Kenapa Bante? Misalkan kalau orang itu biku ya, atau kenapa Pak gitu ya. Lalu dikasih tahu, kalau kita ketemu ularnya diem, pede. Dia diam aja di sana. Dia tahu ada orang, dia tahu. Dia diam aja. Artinya ularnya sangat beracun. Tapi kalau ular itu tidak beracun, dia nampak manusia, lari dia Bapak Ibu. Ya, ini saya kasih ilmu. Ini beneran dari biku hutan saya dapat ilmunya. Kalau Bapak Ibu ketemu ularnya diem, nah muter kita. Tapi kalau ularnya lari, santai. Itu ular tidak beracun. Nah, saya dapat ilmu ini dari seorang profesional Bapak Ibu. Orang yang beneran tinggal di hutan sudah 15 tahun. Ketika saya ke Wat Pananachat, wiara hutan di Thailand. Saya sangat tidak auban. Ya, tapi saya punya skill. Skill saya apa? Orang ini legit apa enggak? Saya pintar untuk ngeceknya. Nasihat dia bener apa enggak? Gitu ya. Nah, contoh lagi. Bapak Ibu ketemu dokter. Dokter kan kepintarannya berbeda-beda. Dokter ini kerjaannya lihat hasil scan otak. Dan dia sudah lihat hasil scan otak 10.000 otak Bapak Ibu. Ya, dia sudah lihat hasil scan 10.000 otak. Lalu dia ngasih tahu kita. Saran saya, jangan terlalu banyak makan gula. Karena semua orang yang kena diabetes itu otaknya mengecil. Ini contoh aja ya. Ya, saya sangat percaya nasihat seperti itu. Karena orang ini punya hak memberi nasihat itu. Karena dia sudah melihat 10.000 hasil scan otak. Atau dia memberitahu kita, dari semua hasil scan otak yang saya lihat, orang yang konsumsi ginkgo biloba itu punya otak yang paling bagus. Dari situ saya hafal, oh ginkgo biloba. Dan yang barusan Anda dengar itu real. Ada videonya di YouTube. Ya, take a day, TED. Anda cari aja dokter yang 10,000 brain scan. Dokter ini sudah lihat 10.000 hasil scan otak. Dan dia mengatakan semua yang konsumsi ginkgo biloba otaknya sangat bagus. Tapi Bapak Ibu, karena saya punya skill ini, sama.
Kalau orang ngirimin saya sesuatu, hasil penelitian di Tiongkok selama 15 tahun begini, 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 begini. Konsumsi ketumbar dapat menyelesaikan ini. Faktanya apa langsung bisa kita ambil Bapak Ibu? Jawabannya jangan ya, itu cuma broadcast ya Bapak Ibu ya. Nah kalau Anda tidak punya skill untuk ngecek ini benar apa enggak, Anda harus hati-hati. Tidak semua nasihat itu benar. Baik, kita harus lanjut ya. Kok jadi bahas ketumbar saya ya? Simulasinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah enggak ketemu? Di mana aja boleh. Di mana aja boleh. Di sinetron ya boleh. Ya, di drama ya boleh. Kehidupan asli ya boleh. Keluarga ya boleh. Ada orang yang kaya raya, pabriknya 3, mobilnya 20, tapi dia mengatakan hidupnya tidak bahagia. Ada? Ya. Mau di drama, sinetron, hidup sebenarnya boleh. Ya, tersanjung ya boleh. Ya. Atau lebih simpel lagi, ini ada datanya. Pernah nggak Anda dengar orang bunuh diri tapi dia nggak miskin? Pernah? Simpel kan? Simpel banget. Bisnisnya masih jalan, semua masih oke. Tiba-tiba dapat berita dia loncat dari gedung. Itu sudah bukti kecil Bapak Ibu. Kekayaan bukan artinya kebahagiaannya maksimal 24 jam. Ya, lanjut. Terkenal, sama simulasinya. Pernah nggak dengar kabar orang terkenal bunuh diri? Anda cek di Google ya. Daftar selebritis Hollywood yang bunuh diri. Langsung keluar daftarnya. Ada satu yang sangat terkenal. Ada yang hafal namanya? Laki-laki yang main film Jumanji waktu saya kecil. Nggak ada yang tahu ya. Apa? Tahu ya Cia? William something gitu ya. Yang main film Jumanji. Ya, itu orang bahagia loh Bapak Ibu. Orang terkenal loh. Bukan orang bahagia, maaf. Orang terkenal loh. Terkenal banget loh dia. Filmnya banyak sekali. Bunuh diri. Ya, jadi kita bisa lihat orang terkenal ada yang bunuh diri. Orang kaya ada yang bunuh diri. Itu udah simulasi untuk kita. Bahwa uang itu bukan penentu kebahagiaan yang mencakup keseluruhan. Nah itu bahasanya. Kenapa saya bahas ini begitu panjang ya? Karena ini sangat penting. Sebentar saya simpulkan bahasa saya ya supaya Bapak Ibu dapat esensinya. Ada seorang kaya Bapak Ibu namanya Naval Ravikant. Dia seorang triliuner di Amerika ya. Dia senang belajar agama Buddha juga. Dia mengatakan begini. Karena dulu dia sangat miskin Bapak Ibu. Sangat miskin. Waktu kecil dia lahir di keluarga imigran. Ayah ibunya orang Sri Lanka pergi ke Amerika untuk mencari nafkah. Sampai di sana cerai Bapak Ibu. Ya, dia ikut mamanya. Jadi kalau orang jadi single parent di Amerika itu sangat berat. Sangat berat. Sangat berat, terus terang. Apalagi kalau dia tinggal di New York, di California. Sewa rumahnya itu mahal banget Bapak Ibu ya. Satu kamar tok itu bisa $2.500. Satu kamar tok. Ya, semahal itu. Bapak Ibu Saudara, saking miskinnya dari kecil, kalau dia pulang sekolah, mamanya itu nggak punya uang untuk masukkan dia ke daycare. Daycare itu penitipan anak. Jadi dia dimasukkan ke perpustakaan. Nunggu mamanya pulang kerja, dia di perpustakaan. Beruntung di perpustakaan itu ada bagian anak-anak, ada sekolah anak, ada buku anak-anak. Ya, jadi dia tiap hari di situ, dibesarkan di perpus. Lalu sekarang dia triliuner. Berarti kan dia menjalani semua sisi kehidupan. Betul Bapak Ibu ya? Dari sangat miskin, naik pelan-pelan, sampai menjadi sangat kaya. Naval Ravikant ngomong hal yang sama.
Dia mengatakan menjadi kaya ternyata hanya menyelesaikan satu persoalan hidup saya. Saya ulangi ya. Menjadi kaya itu hanya menyelesaikan satu persoalan hidup saya. Yaitu segala persoalan yang membutuhkan uang. Selepas itu, stres yang lain tetaplah datang. Ya. Baik, kita kembali ke halaman sebelumnya Bapak Ibu. Semoga dengan saya menjelaskan masalah kaya dan terkenal begitu panjang, hampir 12 menit saya habiskan untuk menjelaskan itu. Fungsinya apa menjelaskan itu sampai sebegitu panjang? Fungsinya agar Bapak Ibu, saudara-saudari mulai memfokuskan diri mengembangkan kebahagiaan internal, ya. Anda tingkatkan kebahagiaan internal Anda, maka kualitas hidup Anda akan sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi daripada mereka yang punya kekayaan tapi tidak punya kebahagiaan internal, ya. Tapi mari kita fokus ke bagan ini. Ini bagan ajaib Bapak Ibu. Bahkan kalau Anda punya penyakit pikiran yang nanti akan saya sampaikan, maka bagan ini nanti boleh Anda gunting, Anda taruhlah di dompet Anda. Ya. Apa maksudnya itu Bante? Baik. Mari kita baca baik-baik Bapak Ibu. Semua penderitaan kita sumbernya adalah keinginan, nafsu keinginan dan ketidaktahuan. Itu rumusnya Bapak Ibu. Setuju? Setuju ya? Bapak Ibu sudah setuju ya? Percaya nggak pada prakteknya Anda akan lupa? Contoh ya. Anggaplah kita punya tetangga Bapak Ibu. Tetangga ini ngundang temennya banyak sekali, 20 orang. Barbecue Bapak Ibu, 2 hari berturut-turut. Karena Anda tetangga yang baik, ya udahlah toleransi lah sesekali ya. Temennya dari luar negeri semua ngumpul. Selama 2 hari Bapak Ibu ya ribut, ada suara musik. Ya memang kalau udah di atas jam 10 dia kecilin, tapi ya tetap ada musiknya. Asap ya, kena asap Bapak Ibu ya. Lagi lapar tiba-tiba lewat asap ayam panggang gitu. Gak dibagi lagi ya toh. Nah, nanti ganti asapnya cumi panggang gitu. Gak dibagi lagi. Sudah 2 hari Anda bersabar Bapak Ibu. Akhirnya partinya habis. Selesai. Anda tidur Bapak Ibu. Besok pagi Anda bangun. Tepat di depan pagar rumah Anda. Sudah di pagar rumah Anda. Bukan di sebelah. Ada 2 karung sampah Bapak Ibu. Kulit udang Bapak Ibu yang sudah mulai membusuk. Sampah 2 karung Bapak Ibu. Di depan Anda. Ngamuk nggak? Kesel nggak? Kesel ya? Ada yang kesel, ada yang ngamuk, ada yang marah. Terserah. Saya jamin Anda langsung bilang, ini tetangga ini ya, nggak punya pikiran ini. Itu udah lembut itu Bapak Ibu ya. Itu udah bahasa yang lembut itu. Dia pesta 2 hari saya sudah sabar. Sampahnya taruh di depan rumah Anda. Menderita Bapak Ibu? Pertanyaan saya, siapa yang bikin Anda menderita? Tetangga saya Bante. Ya toh? Padahal kalau secara rumus apa? Ini tanha dan awija. Siapa coba yang kalau kena masalah ini, begitu ada sampah di depan pagarnya, pertama yang dia pikirkan tanha dan awija. Nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak usah cerita kulit udang tetangga, nggak usah. Nanti Anda pulang, Anda diganggu sama anak Anda ngamuk, Anda aja udah lupa itu. Tanha sama awija. Betul ya? Tapi pertanyaannya, untuk apa kita perlu tahu rumus ini? Untuk apa? Jawabannya adalah ini tinggi nih ya, ini ilmu tinggi Bapak Ibu ya. Maka sejak hari ini Anda harus benar-benar tahu. Kalau Anda menderita,
Yang membuat Anda menderita sesungguhnya adalah diri sendiri. Itu jawabannya. Diri sendiri. Percaya tidak percaya itu PR Anda. Bisa memahami tidak bisa memahami itu PR Anda. Ya, tapi semua penderitaan yang Anda alami yang membuat Anda menderita sesungguhnya diri Anda sendiri. Kita buktikan. Ada orang kalau bawa mobil itu santai, ya. Ada orang kalau bawa mobil itu kayak kesetanan, Bapak Ibu. Ada orang bawa mobil santai. Tiba-tiba ada mobil yang nyerempet, hampir kena mobil kita. Lalu belok sedikit, tin klakson. Ada orang dia santai aja, ya namanya di jalan. Itu dia cuma ngomong begini, namanya di jalan, ya apa aja bisa terjadi. Dia santai, orangnya sudah pergi, dia santai, nggak ada marah, nggak ada kesal. Tapi kejadian yang sama pada orang yang berbeda belum tentu loh Bapak Ibu. Ya, ada yang langsung tin, buka kacanya marah-marah, betul? Berantem dulu 5 menit kalau bisa. Berantem dulu 10 menit, kalau enggak puas. Ya, ada yang sampai bunuh-bunuhan loh, beneran loh ini. Beneran loh, ya. Di luar negeri sana ada videonya, hanya karena serempet begini dibunuh orangnya Bapak Ibu. Ya, namanya road rage dalam bahasa Inggris. Road rage. Road itu jalan, rage itu ngamuk. Amukkan karena di jalan. Bunuh loh Bapak Ibu. Apalagi di Amerika beberapa state itu semua orang punya pistol. Ya, karena road rage itu saling membunuh. Pertanyaan saya, kejadiannya kan persis sama. Kenapa setiap orang meresponnya berbeda-beda? Karena itu adalah bukti. Sebenarnya yang membuat dia menderita itu bukan mobil yang salah jalur itu, ya. Yang membuat menderita adalah diri sendiri. Anda pulang, renungkan ini terus-menerus, ya. Setiap Anda menderita, Anda renungkan. Yang membuat saya menderita adalah diri sendiri. Tapi jangan berhenti di sana. Kalau berhenti di sana nanti jadi salah paham. Setelah Anda tahu rumusnya diri sendiri, dicari penyebabnya, dicari solusinya, ya. Caranya gimana? Ada banyak sekali cara. Waktu saya sudah sudah cukup panjang, tapi saya mau kasih rumus satu yang bagus. Kalau Bapak Ibu tidak tahu cara untuk menanggulanginya, cari temannya yang bisa. Simpelnya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang kalau bawa mobil kayak orang kesetanan, ya, cari temennya yang kalau bawa mobil anteng, tenang, cari. Lalu sering-seringlah keluar bareng dia. Lalu sering-seringlah nanya dia. Ya, waktu dia hampir diserempet orang, nunggu orang kok lama banget dia santai, tanyain dia. Lu kok nggak marah? Gitu. Itu ilmunya, beneran. Lu kok nggak marah? Gitu. Dia akan kasih Anda jawaban. Ngapain marah namanya di jalan? Download di kepala kita Bapak Ibu. Ya, cara dia merespon itu adalah ilmu yang terbaik. Contoh, ada orang sabar banget sama anak-anak. Anak-anaknya mau gimana aja dia nggak marah. Sabar. Tegur tetap tegur, tapi nggak panas. Ngerti ya? Orang tua itu ya memang harus negur anak. Tapi ada yang panas beneran, ada yang cuma sedikit panas, ada yang nggak panas. Ya. Pertanyaannya, kalau Anda sangat tidak sabaran dengan anak-anak, cari ini umat yang datang ke wihara. Mana yang paling sabar sama anak-anak? Cari, tanyain dia. Lu kok bisa sabar anak-anak begitu? Nah, lalu dia akan kasih respon Bapak Ibu. Respon itu hafal. Namanya anak-anak. Kita waktu kecil ya sama. Ya toh? Kasih mereka kebebasan. Jadi pas mereka besar, mereka jadi berani bicara. Itu. Jangan selalu dibentak.
Anak mau ngomong sedikit dibentak, ngomong sedikit dibentak. Nanti dia udah gede, dia nggak berani bicara. Nah, Anda baru tahu kan rahasianya kan? Saya juga baru tahu. Kenapa saya disuruh public speaking bisa? Kenapa? Papa saya, ini real ini. Kalau udah dengerin anak, waduh, karena dia sayangnya minta ampun, anaknya didengerin 2 jam. Sampai hari ini. Saya kalau pulang rumah Bapak Ibu, saya mau ngomong apa aja, papa saya tuh dengerin dengan fokus loh dia dengerin. Saking sayang sama anaknya, fokus loh dia dengerin. Iya, iya, kasih respon yang positif gitu. Jadi saya jadi ngerti kenapa di keluarga saya semua orang berani bicara. Semua orang berani ngasih ide. Tapi saya pernah main ke rumah teman saya. Neneknya itu ngasuh cucunya itu waduh kayak narapidana Bapak Ibu. Apa aja nggak boleh. Besai. Besai. Semua besai. Anak kecil masih kecil banget. Ini kayak dedek ini lebih kecil lagi. Megang tas besai. Megang. Jadi anaknya duduk bengong gitu. Mampus saya kalau saya dibegituin apa nggak mati berdiri saya ya. Saya baru sadar kalau saya waktu kecil mau apa aja boleh. Yang penting kalau sudah kelewatan nanti rusak. Jangan nanti rusak. Kan begitu ya. Nah, Anda dapat rahasianya. Ternyata ini orang tua cukup sabar sama anaknya supaya anaknya berkembang baik. Orang tua kepengen anaknya yang bagus atau yang gak bagus Bapak Ibu? Bagus. Sekarang mindset Anda berubah. Sejak itu saya jamin kesabaran Anda meningkat setidaknya 30%. Betul? Nah itu kumpulin. Setiap ada anak orang tua yang sabar banget sama anaknya, ajak ngobrol. Anda bisa dapat ilmu. Saya kemarin sebelum berangkat ke sini saya dapat ilmu. Saya dapat ilmu dari seorang Romo. Saya nggak pernah pakai ilmu itu, jujur. Romonya bilang begini, Bante, kalau bagi saya ya, orang punya kesalahan, lalu dia datang untuk minta maaf, ya udah selesai gitu. Kenapa? Karena sampai dia bisa datang ke kita untuk minta maaf, itu udah sulit. Dia itu udah sulit, itu tindakan yang sulit, betul ya? Orang salah ke kita, datang ke kita, tui beki ya gitu ya, ya toh? Tui puci, maaf. Itu berat loh. Bisa enggak kita kalau salah datang ke depan minta maaf? Sulit enggak Bapak Ibu? Sulit. Lalu Bapak ini, Romo ini punya pemikiran, kalau orang datang ke depan kita, datang ke kita minta maaf, ya udah selesai. Jangan dipikirkan lagi, jangan dibahas lagi. Saya enggak punya konsep itu loh Bapak Ibu. Serius loh. Kalau konsep Bante apa? Kalau konsep saya agak keliru. Nah setelah itu saya berubah. Selama ini konsep saya apa? Kalau sudah berbuat salah, emang segampang itu cuma minta maaf? Nah itu. Kalau kita punya konsep, kalau sudah berbuat salah, emang segampang itu cuma minta maaf, tidak bertanggung jawab, tidak berubah diri. Bisa jadi orang pemaaf enggak Bapak Ibu? Sulit, karena konsep. Jadi kalau Bapak Ibu sulit memaafkan, cari teman yang gampang memaafkan. Tanyain konsep dia. Konsep-konsep kebijaksanaan ini Bapak Ibu sangat berharga. Bisa mengubah hidup kita. Ya, oleh karena itu nanti saya kumpulin konsep-konsep kebijaksanaan yang kita dapat dari 4 kebenaran mulia ini. Tadi kan sudah 4 ya. Tadi sudah 4. Nanti kita tambahin lagi. Ini dari seorang Romo. Kalau Anda mau catat ya. Kalau orang sudah meminta maaf, ya udah kita belajar memaafkan. Itu dari Romo, bukan dari Suta ini. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini Anda dapat satu kebijaksanaan lagi. Semua penderitaan yang kita alami sesungguhnya berasal dari diri sendiri. Kalau Anda selama ini punya kebencian terhadap siapa di keluarga Anda, keluarga besar, tetangga, keluarga jauh, saudara jauh, saya tidak tahu. Mulailah membuka diri. Dendam Anda, siapa yang buat Bapak Ibu? Diri sendiri. Kebencian Anda, diri sendiri. Ya, belajar untuk membuang kebencian. Lanjut.
Tapi bagaimana nafsu keinginan dan ketidaktahuan menyebabkan penderitaan fisik? Hal ini dikarenakan nafsu keinginan menciptakan karma yang membawa pada kelahiran ulang. Menjadi terlahirkan artinya menjadi memiliki tubuh. Dan sebegitu kita telah memiliki tubuh, maka kita mudah tertimpa kecelakaan, luka, kesakitan, usia tua yang merupakan berbagai bentuk penderitaan fisik. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa nafsu keinginan dan ketidaktahuan adalah penyebab dari penderitaan fisik. Jika nafsu keinginan adalah penyebab penderitaan, apakah kita tidak boleh berjuang untuk hal apapun? Di sini Sang Buddha membedakan antara keinginan yang disertai kotoran batin, tanha, dan ketidaktahuan awija, dengan keinginan yang tidak disertai kotoran batin dan tanpa kebodohan, canda. Hal-hal seperti keinginan untuk mencapai nibbana, menjadi orang tua yang baik, teman yang setia, rakyat yang bertanggung jawab, adalah contoh keinginan yang disertai dengan pengertian dan menghasilkan kebaikan bukan penderitaan. Ketika keinginan-keinginan adalah berdasarkan pengertian dan menghasilkan kebaikan, bukan penderitaan, sebagai sifat yang beretika dan menuju pada tujuan-tujuan yang berharga, keinginan-keinginan demikian adalah untuk dikejar. Silakan digarisbawahi kalimat terakhir, keinginan-keinginan demikian adalah untuk dikejar, ya. Ya, kalimat yang terakhir ini sangat penting Bapak Ibu ya, karena beberapa umat Buddha itu salah paham. Banyak umat Buddha yang berpikir bahwa umat Buddha tidak boleh punya keinginan, ya. Itu keliru Bapak Ibu ya. Yang tidak punya keinginan itu batu bata Bapak Ibu. Ya. Manusia mana mungkin lah tidak punya keinginan ya. Anda pagi bangun aja udah mikir mau sarapan apa, betul enggak? Ya toh? Cuma saya yang nggak mikir mau sarapan apa. Nggak ada gunanya, saya mikir juga nggak ada gunanya. Ya, sarapan apa ya? Ya bohot lah. Mau saya pikir juga nggak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda harus paham ada tanha, ada canda. Hafal ya? Ada tanha, ada canda. C-H-A-N-D-A. Canda. Keinginan-keinginan yang jahat, yang buruk, yang disertai kemarahan, disertai keserakahan, disertai ego, itu disebut tanha. Tapi keinginan-keinginan yang baik, yang bermanfaat disebut canda. Umat Buddha boleh punya keinginan yang baik, namanya canda. Ya. Ingin jadi samanera, ingin jadi atasilani, ingin bantu wihara, ingin sukses ya supaya anak-anak bisa saya kuliahkan ke luar negeri. Bante, saya ingin usaha saya lancar, saya bisa ngebahagiain orang tua, itu canda, itu semua baik ya. Karena Anda bukanlah pertapa. Tapi kalau Anda nanti jadi biku, nah ada sebagian yang sudah nggak boleh gitu. Biku tetap punya canda, bukan tidak punya. Ya, biku tetap punya keinginan-keinginan yang baik. Tapi banyak keinginan-keinginan yang biku sudah tidak boleh miliki. Salah satu contohnya apa Bante? Biku tidak boleh bercita-cita menjadi dewa. Biku tidak boleh bercita-cita menjadi dewa. Umat boleh. Ya. Kenapa nggak boleh Bante? Karena kalau biku bercita-cita jadi dewa, itu sama aja kembali ke duniawi. Karena dewa istrinya banyak, dewa hidupnya mewah, dewa hidupnya megah. Ya. Dewa istrinya banyak Bapak Ibu. Ya dikatakan ada yang punya istri 1000 Bapak Ibu. Ini beneran ini ya. Nah, tapi setelah saya ngomong begini ada yang jadi muncul cita-cita gitu. Biarpun di kehidupan ini istri saya satu, kelak saya akan terlahir sebagai dewa gitu. Nah, itu muncul cita-cita ini ya. Ya nanti dia sambil lihat istrinya, kamu tidak tahu, saya sudah punya cita-cita baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, biku tidak boleh bercita-cita menjadi dewa. Cita-cita biku hanya boleh satu, mencapai nibbana. Tapi ada loh biku lahir jadi dewa, beneran loh. Ya di dalam sutta. Lalu bagaimana kalau biku itu terlahir sebagai dewa? Beberapa tetap memilih mengasingkan diri.
Setelah mengasingkan diri, bermeditasi. Sebagai dewa, tidak mengambil semua kemewahan dan duniawi itu. Dewa ini meneruskan latihannya. Ya, ada yang jatuh juga ada. Sudah lahir sebagai dewa, sudahlah, nggak usah latihan lah. Kelahiran berikutnya aja. Ada juga ya. Bapak Ibu Saudara, keinginan-keinginan demikian adalah untuk dikejar. Baik, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali penderitaan di dalam diri kita. Itu karena kita tidak pintar berpikir. Sangat banyak. Sangat banyak. Saya bahkan kepengen sekali nulis buku yang di dalamnya itu kumpulan kebijaksanaan yang langsung mengubah hidup. Ya, kepengen saya. Ya, tapi belum ada bukunya. Itu canda Bapak Ibu. Keinginan yang baik. Contoh. Ada orang dalam hidupnya itu dia pakai konsep saya paling benci menunggu. Itu konsep yang dia entah dengar dari siapa, lalu dia pakai. Betul ya? Saya paling benci menunggu. Kira-kira kalau orang benci menunggu, hidupnya bahagia atau menderita? Menderita. Kapan kita bisa hidup sebagai manusia tidak menunggu? Betul? Ya. Setelah saya 10 tahun menjadi biku Bapak Ibu dan samanera, saya muncul satu skill. Skill saya apa? Saya sangat pintar menunggu. Ya, sangat pintar. Pulang dari Thailand Bapak Ibu harus karantina 10 hari. Saya karantina, masuk hotel 10 hari Bapak Ibu. Keluar dari karantina ditanya sama umat yang ngatur semuanya. Bante gimana selama di karantina, berat enggak? Enggak. Kenapa enggak berat Bante? Karena saya sudah di karantina selama bertahun-tahun. Ya, saya sudah di karantina bertahun-tahun. 10 hari mah bahagia saya. Anda silakan karantina saya di hotel 30 hari. Happy saya. Ya toh? Tapi apa yang mau saya sampaikan? Kalau saya naik pesawat Bapak Ibu, tiba-tiba dapat kabar pesawatnya delay, saya sama sekali tidak ada stres sedikit pun di pikiran saya. Ini beneran, tidak ada. Kok bisa Bante? Nggak tahu. Itu hasil latihan bertahun-tahun menjadi biku. Ya. Jadi akhirnya saya bisa mengatakan ke Bapak Ibu Saudara, saya senang-senang saja menunggu. Saya tidak mengatakan saya senang menunggu ya. Ya, rasanya kalau mengatakan saya senang menunggu rasanya lucu. Ya toh, rasanya lucu. Nanti Bapak Ibu besok mau jemput saya jam 5 sengaja datang jam 8. Ya toh? Saya tanya, kok datang jam 8? Katanya Bante hobinya menunggu. Nah, itu kena saya. Kena saya. Jadi saya tidak mengatakan saya senang menunggu. Tapi kalau menunggu ya senang-senang aja. Artinya kalau harus menunggu ya enggak apa-apa. Betul ya? Jadi kalau saya naik pesawat, Bapak Ibu, tiket pesawat sering sekali pesawat itu delay. Dibacain kabar delay. Terakhir saya delay paling panjang itu Tarakan ke Jakarta. Tarakan ke Jakarta. Bapak Ibu pasti terkejut. Saya tiba di bandara jam 1.30 siang. 1.30 siang. Jam berapa saya berangkat Bapak Ibu? 11 malam. Iya. Pesawatnya rusak. Wah, itu. Ya udah, senang-senang aja menunggu ya. Senang-senang, oke aja menunggu. Nah, jadi saya ingin Anda tanamin mindset itu. Kalau Anda bisa ingat kalimat saya, kalau menunggu ya oke aja. Karena kita tidak mungkin tidak menunggu dalam hidup ini. Ya, Anda pakai mindset itu, Anda jadi orang yang lebih sabar. Tapi gimana mengakalinya? Anda selalu bisa bawa sesuatu. Ya, kalau saya perjalanan saya ada buku Bapak Ibu. Saya taruh buku satu di yam saya. Yam itu tasnya biku. Taruh buku. Jadi kalau harus menunggu 2 jam, 3 jam ya keluarin bukunya. Baca. Ya toh? Nah, jadi Anda cari sesuatu untuk dikerjakan. Nah, tidak ada yang tersiakan.
Kalau nggak ada yang bisa dikerjakan, Bante, meditasi. Ya toh? Mumpung, ya toh? Kalau tidak ada kondisi ini mungkin nggak kepikiran meditasi. Nah ini sudah harus meditasi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya udah meditasi. Nafas masuk, nafas keluar. Kalau Anda punya mindset ini, Anda jadi orang yang lebih ringan, ya. Satu mindset lagi, mindset sangat berkualitas Bapak Ibu, ya. Ini menutup perjumpaan kita hari ini. Saking pentingnya mindset ini sengaja saya tekankan ya sebagai nasihat terakhir. Baik. Sebenarnya ilmu ini ada yang levelnya lebih gampang diterima dan ada yang levelnya lebih sulit diterima. Saya akan mulai dari yang gampang diterima, lalu saya lihat respon Anda. Kalau saya rasa respon Anda positif, saya lanjut yang nomor 2. Tapi kalau saya rasa cukup di nomor 1, nomor 2-nya kapan-kapan aja. Ya, saya lihat respon Anda. Ini ilmu mahal Bapak Ibu, ya. Bisa Anda praktekkan atau tidak bisa, itu ada di tangan Anda. Ilmu udah diturunin, Anda bisa lakukan, tidak bisa lakukan, itu ada di tangan Anda. Betul ya? Ya, seperti saya sudah mengatakan, hidup ini penuh dengan penantian, ya. Tapi kalau ada yang tetap nggak bisa saya, nggak suka nunggu saya. Biarnya Bante Abijato yang nunggu, saya nggak mau nunggu. Nah, itu terserah Anda, ya. Ilmu udah diturunkan gitu. Nomor 1, siap-siap ya. Mengeluh tidak ada gunanya. Itu. Mengeluh boleh, saya nggak bilang mengeluh nggak boleh. Mengeluh itu manusiawi. Tapi Anda harus selalu ingat, keluhan Anda itu cuma memberi kepuasan semata di mental Anda. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Malahan bisa nambah masalah. Iya. Terlalu sering mengeluh bisa diusir orang Bapak Ibu, ya. Atau tidak diundang lagi. Ingat, mengeluh itu tidak memberikan solusi. Tapi mengeluh itu manusiawi. Kalau bisa dikurangi, ya. Saya pun bisa mengeluh Bapak Ibu sebagai biku. Tapi saya berjuang juga untuk ngurangin. Tapi ketika saya mengeluh, saya tahu itu nggak ada gunanya. Saya tahu. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Cari solusi. Itu. Kasih contoh ya. Di Indonesia semua sulit. Mau urus izin aja sulit. Mau dagang, mau usaha, preman di mana-mana. Itu kan viral ya. Ya, berita akhir-akhir ini. Preman gitu. Kalau cuma mengeluh, akhirnya tidak berani ngapa-ngapain. Ada untungnya Bapak Ibu? Nggak ada. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang dagang sukses di Indonesia? Banyak. Lah berarti ada solusinya. Ada nggak orang bikin usaha dan izinnya keluar? Ada. Tapi kalau seseorang cuma ngeluh, di Indonesia nggak bisa lah. Bikin izin susah apa, dagang nggak bisa lah dagang. Preman di mana-mana. Kamu kerja aja. Kerja nggak bisa lah. Gajinya itu cuma kecil. Lebih enak kerja di luar negeri. Jadi kamu ngapain? Nggak ada. Ngeluh aja Bapak Ibu. Pagi, siang, sore, malam ngeluh. Nggak kemana-mana. Ya. Oleh karena itu ingat. Percaya saya. Anda mau pakai ilmu ini, nggak mau pakai saya nggak bisa ngatur. Tapi saya berjuang agar Anda tahu. Mengeluh itu tidak ada gunanya. Mulai hari ini bukan jadi tukang mengeluh. Ya, tapi seseorang yang problem solver. Menyelesaikan masalah. Kalau nggak sanggup menyelesaikan, diskusi sama orang yang lebih pintar. Nah, cari Ko Jason itu, Ko Jason. Ya, kepala wihara ya. Apa Keraka-Raka Sabah? Ya, udah diganti. Ganti siapa? Ko Martin mana? Datang nggak?
Tadi datang ya, sudah pulang ya. Baik ya. Tanya Ko Jason, karena Ko Jason yang ada di sini. Misalkan, kalau ngeluh, tidak ada gunanya. Begitu Anda mulai berhenti mengeluh, Anda jadi kreatif. Anda jadi kreatif. Selalu memikirkan solusi. Gitu ya. Anda naik satu level. Dan itu sulit. Sangat sulit. Anda yang tidak menanggapi saya serius 2 minggu lagi lupa kok. Tapi kalau Anda yang nanggapin saya serius, hidup Anda berubah. Jadi orang yang problem solver. Anaknya lasa, bikin rusak barang terus. Barangnya ditinggiin. Iya toh? Selalu ada solusinya. Anaknya bandel, sering main saklar. Dimarahin 10 kali namanya anak-anak. Diselotip. Cari penutupnya. Ada itu penutup listrik itu ada. Ya. Kalau Anda mau ngeluh, sampai kapanpun mau mengeluh itu selalu bisa. Tapi kalau Anda tidak mau mengeluh, Anda bisa cari jawabannya. Manusia itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu tahu enggak? Ada 2 saudara namanya Robert Wright. 2 bersaudara. Mereka nyiptain apa Bapak Ibu? Pesawat. Coba bayangin. Enggak ada manusia bisa terbang di atas langit itu enggak ada. Ini 2 ini kakak beradik. Kalau di Kepri namanya adik beradik. Ini 2 adik beradik ini kekeh mikirin caranya gimana bisa terbang coba. Aneh enggak orang ini? Coba ya saya mau ajak Anda Bapak Ibu kita kembali ke masa lalu. Enggak ada yang namanya pesawat, enggak ada. Tiba-tiba ada 2 saudara ini bilang, saya mau terbang di atas langit. Pakai apa? Pakai kayu sama baling-baling. Anda ketawa enggak? Ketawa. Jadi kalau Bapak Ibu cuma cerita Bante persoalan hidup saya itu Bante yang enggak ada solusinya. Bante mah gampang kalau ceramah. Bante istri aja enggak punya gitu. Bante nggak tahu masalah keluarga itu rumit, Bante rumit. Bante bobempek lah, pokoknya Bante bobempek gitu, boleh aukai gitu. Bapak Ibu Saudara, itu orang di luar sana, kayu aja kayu, dibikin baling-baling gitu, terbang Bapak Ibu. Betul ya? Bapak Ibu lihat pesawat itu sore-sore lewat. Bapak Ibu tahu nggak pesawat itu apa? Besi. Ya, pesawat itu besi. Besi aja bisa terbang. Artinya banyak enggak persoalan yang sudah mereka pecahkan jawabannya? Banyak. Besi aja bisa terbang Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sedang masalahnya banyak duduk di atas atap itu. Lihat pesawat. Nah itu. Ya. Ingat kalimat saya itu. Iya ya besi aja bisa terbang ya. Masalah saya ini mesti ada solusinya. Mesti ada solusinya. Kalau belum ada setidaknya saya tidak menyerah. Betul Bapak Ibu? Lebih baik mengeluh atau berjuang? Berjuang. Lebih baik berjuang daripada mengeluh. Ya, lihat itu pesawat. Nah, anak saya bandel Bante. Bandel banget. Aduh, sudah SMP 1 Bante. Udah gak ada obatnya Bante. Pusing saya Bante harus bagaimana. Kasih ke Bante aja dah. Ya, tidak. Lebih baik berjuang daripada menyerah. Kalau Anda suka baca buku, pergi ke Gramedia, borong semua buku parenting baca. Ya, tidak suka baca buku Bante. Oke, datang ke wihara, cari orang-orang yang Anda anggap dia orang tua yang pinter. Yang sudah cukup berumur. Anaknya 3, anaknya 4, anaknya 5, bagus semua, nggak ada yang bandel. Tanyain. Lu sama anakmu gimana? Lu sama anakmu gimana? Lu kok sama anakmu kok bisa ngobrol kayak temen ya? Ilmunya apa? Dikumpulin ya. Tapi rumusnya satu. Jangan auban. Jangan keras kepala. Ada orang itu kalau sudah dapat ilmu dia bilang begini. Kalau lu bisa lah. Lu sama saya kan beda. Ya udah beda terus. Mau dibeda beda terus. Kalian bisa lah sukses. Saya mah nggak bisa. Saya beda. Ya udah beda aja terus gitu. Ya beda aja terus. Gak pernah akan ada solusinya. Dikumpulin. Datang ke setiap teman-teman yang Anda anggap dia orang tua yang lihai. Cari ilmunya. Anda akan terkejut loh. Ngobrol 10 menit aja. Kadang Anda dapat rahasia hidup loh. Beneran loh. Anda bisa terkejut loh. Ya, hidup ini sangat unik. Itu Bapak Ibu. Semua yang bisa saya persembahkan.
Yang nomor 1, mengeluh tidak ada gunanya. Mau yang nomor 2? Mau ya? Susah loh yang nomor 2 ini. Susah banget loh ini. Kalau saya sampaikan mungkin minggu depan lupa Bapak Ibu. Nomor 2, wajar. Udah. Wajar. Apa itu Bante? Kalau Bapak Ibu orang sangat bijaksana, lihat apa aja wajar itu. Kalau tidak bijaksana, semuanya tidak wajar. Ya, orang bijaksana melihat semuanya wajar. Contoh, kita cerita dagang lagi biar enak ya. Dagang buka toko, premannya datang minta uang berlapis-lapis. Marah nggak Bapak Ibu? Marah. Wajar nggak? Nah, ada yang bilang wajar, ada yang bilang nggak wajar ya. Jawabannya wajar. Loh, apanya yang wajar Bante? Nggak wajar lah. Preman datang minta uang nggak wajar lah. Kalau kita flashback, kita pikirkan. Negara kita itu 270 juta jiwa. Kita lahir di tempat yang manusianya banyak. Kalau satu tempat manusianya banyak, rebutan enggak Bapak Ibu? Kompetitif. Kayak di India, kayak di Tiongkok, kompetitif. Ya. Kalau kita lahir di Luxembourg, di Norway, manusianya mah sedikit banget, tidak kompetitif. Pengangguran aja dikasih gaji sama pemerintah Bapak Ibu, tinggi lagi gajinya. Pengangguran di Norwegia itu gajinya lebih tinggi dari pekerja di Indonesia Bapak Ibu. Manusianya sedikit, sumber daya alamnya itu dijual, sumber daya pikir mereka jual, bisa ngehidupin seluruh rakyatnya. Kita 275 juta jiwa. Itu pun Indonesia sudah sangat hebat. Pendidikan cukup merata. Tapi pasti ada nggak orang yang tidak berhasil dapat pendidikan? Ada. Tidak dapat skill. Tidak dapat pendidikan. Keluarga broken home. Akhirnya bagaimana? Salah bergaul. Salah bergaul jadi apa? Salah satunya preman. Sekarang Anda sudah bisa melihat nggak? Adanya preman di beberapa tempat itu wajar. Ngerti nggak maksudnya? Bisa melihat hal itu wajar. Walaupun tetap ya nggak pengen ada preman di tempat itu, nggak pengen. Tapi adanya preman di tempat itu jadi kayak ya wajar. Kita tinggal di negara yang manusianya banyak. Itu maksud saya. Ilmu wajar. Sudah dapat wajarnya, terus apa? Cari solusinya kalau ada. Ya. Gak ada solusinya Bante. Kalau gak ada solusinya gimana Bapak Ibu? Sabar, udah pinter semua ini ya. Ini ilmunya lengkap Bapak Ibu ya. Sudah wajar, cari solusinya. Gak ada solusinya, sabar. Nah, itu ilmunya begitu. Wajar ini Bapak Ibu muncul di setiap waktu. Saya kasih satu contoh lagi. Anda dapat teman Bapak Ibu. Keponya minta ampun lah. Pokoknya kalau ketemu dia capek banget ya. Lengket terus sama kita. Nanya nggak habis-habis. Cari perhatian. Aduh pokoknya capek lah. Wajar enggak Bapak Ibu? Ini kayak agak-agak terpaksa ini. Ya. Ya nggak wajar Bapak Ibu. Orang begitu itu aneh gitu. Tapi setelah Anda tahu masa kecil dia, ternyata ini fiksi Bapak Ibu yang nggak ada orangnya ya, fiksi. Ternyata orang ini yatim piatu. Dari lahir sudah tidak pernah punya orang tua. Tinggal sama pamannya. Pamannya nggak sayang sama dia. Setiap kali dia ngomong sesuatu, pamannya bilang, lu tahu apa anak kecil? Anak kecil nggak usah banyak ngomong. Ya, jadi dia seumur hidup tidak dapat perhatian yang cukup, terutama waktu kecil.
Setelah dia ketemu Anda Bapak Ibu di VGV, Anda baik luar biasa. Penuh meta, karuna, mudita, UPK. Wah, itu cerita dia yang udah dia kumpulin 20 tahun Bapak Ibu ya. Keluar semua. Keponya minta ampun, lengket terus ke Anda. Setelah Anda tahu kisah hidupnya, wajar enggak Bapak Ibu? Wajar. Masih kesal enggak? Masih. Masih kesal ya, tapi berkurang ya. Itulah yang saya sebut ilmu wajar. Ya, ini enggak bisa saya lanjutkan. Sebenarnya kalau mau dibuat contoh bisa 10 lagi. Tapi ini ciri-cirinya orang bijaksana Bapak Ibu. Orang bijaksana itu selalu bisa mewajari segala hal. Dan orang yang tidak bijaksana, semuanya tidak wajar bagi dirinya. Ya, kalau tidak bijaksana, bosu pian usu ya, usu pian tuasu. Nah itu orang tidak bijaksana. Orang bijaksana apa? Tuasu pian sesu, sesu pian bosu, bosu mai cuisu ya. Nah, ini saya tambahin satu ya. Nggak ada itu dari tempat lain tuh, saya tambahin sendiri ya. Ah, tuasu pian sesu, sesu pian bosu, bosu mai cuisu ya. Nanti pasti dipakai di rumah ya. Kalau Anda diganggu sama orang rumah, nah itu ya. Tuasu pian sesu, sesu pian bosu, bosu lu mai kak wa cuisu ya. Bapak Ibu Saudara, orang bijaksana mewajari semuanya. Anumodana pas jam 9 Bapak Ibu ya. Banyak sekali ya kebijaksanaan yang sudah didapatkan. Semoga benar-benar bisa dipraktekkan. Ya. Kita harus tutup Bapak Ibu. Besok kita jumpa lagi. Semoga Bapak Ibu besok datang ya. Nanti saya persiapkan pelajaran yang bagus-bagus. Sehingga kita semua berkembang ya. Anumodana semuanya, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam.